Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Salim, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan presentasi tentang otomasi industri di ujian tengah semester. Nomor 1, konsep otomasi industri. Otomasi industri pada dasarnya adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan penerapan sistem mekanis, elektronik, dan juga sistem informasi yang berdasarkan komputer untuk bisa mengoperasikan dan juga mengendalikan produksi perusahaan. Tujuan otomasi industri itu sendiri adalah untuk mengendalikan kualitas sistem komputerisasi guna merencanakan, mengumpulkan data, dan proses pengambilan keputusan untuk mendukung aktivitas manufaktur perusahaan. Jenis-jenis otomasi industri. Otomasi tetap. Dalam sistem otomasi tetap, alat atau mesin industri akan ditetapkan dengan serangkaian operasi atau tugas tetap dan akan jarang terjadi perubahan dalam hal pengoperasiannya. Sistem ini biasanya digunakan dalam proses aliran yang kontinu seperti pada mesin conveyor. Otomasi yang bisa diprogram. Dalam sistem ini, urutan operasi serta konfigurasi mesin bisa diubah dengan menggunakan alat penggunaan elektronik. Sistem ini memerlukan waktu guna memprogram ulang mesin dan biasanya digunakan dalam proses produksi yang sifatnya batch. Otomasi fleksibel. Sistem ini biasanya selalu dikendalikan oleh komputer dan akan sering diterapkan pada produk yang sering berubah-ubah, contohnya dalam mesin CNC. Kelebihan otomasi industri itu sendiri adalah pengurangan durasi produksi, mengurangi kesalahan, mengurangi beban biaya karyawan, dan peningkatan keamanan. Sedangkan kekurangan otomasi industri itu sendiri adalah kurang fleksibel, lebih banyak polusi, peningkatan pengangguran, dan biaya tak terduga. Cara menerapkan otomasi industri pada pabrik manufaktur. Mulai secara perlahan menggantikan teknologi yang lama. Rencanakan dalam jangka waktu panjang, memilih alat yang sesuai. Nomor 2, rangkaian listrik, seri, dan paralel. Rangkaian seri dalam listrik dapat diartikan sebagai rangkaian yang disusun sejajar. Dikatakan seri karena penyusunannya diatur seri, sehingga pada rangkaian ini hanya terdapat satu lintasan arus listrik. Rangkaian dipasang secara sejajar dan urut sehingga pada rangkaian ini tidak ditemukan percabangan arus. Dari penjelasan ini dapat diketahui perbedaan rangkaian seri dan paralel. Biasanya rangkaian listrik seri dapat dijumpai pada baterai di dalam senter. Ketika salah satu lampu mati, maka semuanya akan mati. Hal ini terjadi pada rangkaian listrik seri. Kelebihan rangkaian listrik seri. Proses pembuatan rangkaian seri cukup mudah, hemat biaya, dan tidak sulit untuk melakukan pemeriksaan saat terjadi kerusakan. Sedangkan kekurangan rangkaian listrik seri adalah jika salah satu komponen rusak, maka seluruh komponen akan mati. Saat dipasang beberapa lampu, maka nyala lampunya tidak sama terang dan penggunaan listrik tidak efisien. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat komponen listrik yang dihubungkan secara bersusun atau sejajar. Oleh karena itu, pada rangkaian ini terdapat banyak percabangan. Karakteristik rangkaian paralel memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan seri.
Setiap komponen memiliki besar tegangan yang sama. Kelebihan rangkaian listrik paralel. Penggunaan listrik lebih efisien. Saat dipasang beberapa lampu, maka seluruh lampu nyala sama terang. Dan jika salah satu lampu atau komponen rusak, maka yang lain tetap nyala atau berfungsi. Sedangkan kekurangan rangkaian listrik paralel adalah proses pembuatan rangkaian paralel cukup rumit, biaya yang boros, dan semakin banyak percabangan, maka kuat arus akan menurun. Nomor 3. Pada tiap bulan kita melakukan pembayaran listrik. Bagaimana kita menghitung berapa jumlah rupiah atas penggunaan listrik tersebut? Sertakan rumus dan contohnya. Membayar tagihan listrik di setiap bulan adalah kewajiban para pelanggan PLN. Sebelum membayar tagihan listrik, biasanya pelanggan akan mengecek besaran jumlah tagihan listrik yang dikenakan. Cara menghitung biaya listrik, yaitu dengan menjumlahkan semua estimasi penggunaan peralatan listrik. Rumus menghitung biaya listrik. W sama dengan P kali T. W adalah energi listrik, P daya listrik, sedangkan T adalah waktu pemakaian. Contoh soal. Sebuah rumah memakai 4 lampu 20 watt, 2 lampu 60 watt, dan TV 60 watt. Setiap harinya dinyalakan rata-rata 8 jam. Jika energi listrik setiap kWh-nya 111,30, berapakah biaya yang harus dibayar selama 1 bulan? Diketahui 4 lampu kali 20 watt sama dengan 80 watt. 2 lampu kali 60 watt sama dengan 120 watt. TV 60 watt. Jumlah daya yang terpakai 80 watt tambah 120 watt tambah 60 watt sama dengan 260 watt. Selama waktu 8 jam kali 30 sama dengan 240 jam. 1 kWh sama dengan 111,30. Ditanya biaya yang harus dibayar selama sebulan, energi daya kali waktu sama dengan 260 watt kali 260 jam. Hasilnya adalah 62.400 watt. Jam sama dengan 62,4 kilowatt. Jam sama dengan 62, kWh. Biaya sama dengan 62,4 kWh kali 111,30. Hasilnya adalah 6.945,12. Apakah energi bisa diperbaharui atau tidak bisa diperbaharui? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi baik kecil maupun besar. Sumber energi secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Keberadaan sumber energi yang tidak dapat diperbarui sangat terbatas, karena proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan mencapai jutaan tahun, sedangkan proses eksploitasinya dilakukan secara besar-besaran, sehingga ketersediaan sumber energi tersebut dari tahun ke tahun mengalami penurunan secara drastis. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi. Minyak bumi yang sebagian besar terdiri dari hidrokarbon, sehingga bila dibakar akan menghasilkan gas karbon dioksida dan air.
Minyak bumi dapat ditemukan di bawah perut bumi dengan kedalaman kurang lebih 500 sampai 3.000 meter. Setelah itu, minyak bumi akan diproses sehingga menghasilkan berbagai macam jenis bahan bakar seperti bensin, solar, minyak tanah, dan lain-lain. Gas bumi. Gas bumi sebagian besar terdiri dari metana, yaitu sekitar 75-95%, dan sedikit karbon dioksida serta belerang. Gas bumi dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik dengan bahan bakar gas. Selain sebagai pemasok sumber energi, gas bumi dapat juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk, karena gas bumi mengandung metana dalam jumlah yang besar. Bahan bakar nuklir. Bahan bakar nuklir juga terdapat di dalam lapisan tanah sehingga untuk mengeksploitasinya dibutuhkan proses penambangan. Energi dari uranium tidak dilepaskan melalui proses pembakaran, tapi melalui proses reaksi khusus berupa pemisahan inti atom yang akan menghasilkan energi yang sangat besar. Sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi terbarui dapat digunakan tanpa batas waktu dan tidak pernah habis, karena dapat dipulihkan dalam waktu relatif singkat serta persediaan yang melimpah, seperti misalnya tenaga air, karena adanya siklus air, atau panas bumi dan sinar matahari langsung. Berikut ini contoh sumber energi yang dapat diperbarui. Panas bumi. Panas bumi adalah sumber energi yang berasal dari dalam perut bumi. Secara alami, di dalam perut bumi terdapat energi panas dalam jumlah yang besar yang dihasilkan oleh magma yang bergerak ke atas permukaan bumi. Panas dari dalam bumi ini dapat dimanfaatkan dalam bentuk uap panas yang langsung dapat digunakan sebagai sumber energi, misalnya untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Biomasa. Biomasa adalah energi yang dihasilkan dari keseluruhan makhluk hidup atau mati, seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, mikroorganisme, dan bahan organik, termasuk sampah organik. Tenaga angin. Saat ini, Indonesia telah memanfaatkan tenaga angin ini untuk memproduksi listrik, khususnya di daerah-daerah pedalaman atau daerah tertinggal. Dari semua sumber energi yang terbarui, tenaga angin inilah yang saat ini merupakan sumber energi yang paling ekonomis. Nomor 5. Jelaskan mengenai transformator, cara kerja, fungsi, kegunaan, dan kenapa alat-alat listrik memerlukan transformator. Transformator, atau sering disebut juga hanya disebut trafo, adalah suatu komponen listrik elektronika yang terdiri dari inti, koil, atau kumparan lilitan primer dan sekunder, yang fungsinya untuk mengubah tegangan, dinaikkan maupun diturunkan sesuai keperluan. Secara garis besar, trafo dibedakan menjadi dua jenis, yaitu trafo penaik tegangan listrik atau step up, dan trafo penurun tenaga listrik atau step down. Trafo hanya bisa bekerja pada arus listrik bolak-balik atau AC. Cara kerja trafo. Transformator atau trafo bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Berdasarkan pada hukum tersebut, maka apabila sebuah kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik atau AC, maka akan timbul flux bolak-balik pada inti yang terbungkus kumparan. Kumparan tersebut
membuat jaringan tertutup, sehingga mengalirlah arus primer. Karena adanya flow pada kumparan primer, maka pada kumparan primer terjadi induksi sendiri. Pengaruh induksi dari kumparan primer membuat kumparan sekunder juga terjadi induksi. Induksi pada kumparan sekunder biasanya disebut induksi bersama atau mutual induction. Induksi yang terjadi pada kumparan sekunder menyebabkan terjadinya flux magnet. Flux magnet pada kumparan sekunder menghasilkan gaya gerak listrik. Ketika rangkaian sekunder ini diberikan beban, maka mengalirlah arus sekunder akibat dari gaya gerak listrik yang terjadi. Bisa dikatakan trafo ini meneruskan tenaga listrik secara magnetik. Fungsi penggunaan transformator, distribusi dan transmisi listrik, rangkaian kontrol, rangkaian pengatur frekuensi. Trafo sering digunakan untuk menambah atau menurunkan level tegangan antar rangkaian. Trafo dapat ditemukan pada setiap energi listrik yang menggunakan alternating current atau AC. Jadi, jika ada alat elektronik atau sebagainya yang daya listriknya kurang atau melebihi dari kapasitas daya yang tersedia, maka akan dinaikkan atau diturunkan oleh transformator. Jenis dan kegunaan transformator. Trafo step up. Trafo step ini digunakan dalam rangkaian-rangkaian pembangkit tenaga tegangan pada perangkat elektronika, misalnya seperti trafo inverter, monitor LCD, trafo inverter TV, dan lain-lain. Fungsi trafo step up ini untuk menaikkan tegangan dan dapat digunakan dalam proses penaikan tegangan AC. Trafo step down. Jenis trafo step down ini mudah kamu temukan di toko-toko alat elektronik. Sebut saja trafo 1A, 2A, 3A, 5A, dan lain-lain. Fungsi trafo step down ini untuk menurunkan tegangan listrik. Trafo step down dapat ditemukan pada power amplifier, speaker aktif, televisi, dan lain-lain. Trafo isolasi. Jenis trafo ini sering digunakan pada rangkaian inverter, yaitu rangkaian untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC dengan besar tegangan yang sama. Fungsi trafo isolasi yaitu berfungsi untuk mengisolasi tegangan input dan tegangan output. Konsep sistem proteksi dalam otomasi industri. Sistem proteksi tenaga listrik adalah sistem proteksi yang dilakukan kepada peralatan-peralatan listrik yang terpasang pada suatu sistem tenaga, misalnya generator, transformator jaringan, dan lain-lain, terhadap kondisi abnormal operasi sistem itu sendiri. Kondisi abnormal itu dapat berupa antara lain hubungan singkat, tegangan lebih, beban lebih, frekuensi sistem rendah, asinkron, dan lain-lain. Manfaat sistem proteksi: menghindari atau mengurangi kerusakan peralatan-peralatan akibat gangguan, cepat melokalisir luas daerah yang mengalami gangguan menjadi sekecil mungkin, memberikan pelayanan listrik dengan keandalan yang tinggi kepada konsumen, mengamankan manusia terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh listrik. Sistem proteksi yang diperlukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Sikring harus sanggup dilalui arus nominal secara terus-menerus tanpa pemanasan yang berlebihan atau overheating. Overload yang kecil pada selang waktu yang pendek seharusnya tidak menyebabkan peralatan kerja
Sistem proteksi harus bekerja walaupun pada overload yang kecil tetapi cukup lama. Sistem proteksi harus membuka rangkaian sebelum kerusakan yang disebabkan oleh arus gangguan yang dapat terjadi. Proteksi harus dapat melakukan pemisahan hanya pada rangkaian yang terganggu yang dipisahkan dari rangkaian yang lain yang tetap beroperasi. Komponen-komponen sistem proteksi. Secara umum, komponen-komponen sistem proteksi: sirkuit breaker, relay, trafo arus, trafo tegangan, kabel kontrol, satu daya, supply atau baterai. 7. Kode warna resistor dan cara membacanya. Kode warna resistor adalah sebuah nilai resistansi yang ada di resistor dan ditentukan oleh kode-kode warna yang terdapat pada badan resistor tersebut. Jumlah gelang warna yang ada pada badan resistor pada umumnya yang beredar di pasaran adalah berjumlah 4 dan 5 warna, tapi pada jenis resistor tertentu terdapat 6 warna. Menurut standar EIA RS 279, kode warna pada resistor dibagi menjadi 3 jenis, yaitu resistor dengan kode 4 warna, 5 warna, dan 6 warna. Di Indonesia, biasanya resistor dengan jenis film karbon memiliki 4 warna dan memiliki toleransi kisaran 10%, sedangkan resistor untuk jenis film metal memiliki 5 warna dan memiliki toleransi antara 1% hingga 5%. Berikut adalah tabel kode warna resistor. Cara membaca resistor 6 warna. Membaca nilai resistor 6 warna sebenarnya hampir sama dengan cara membaca nilai resistor 5 warna. Hanya saja ada penambahan satu pita lagi, yakni pita ke-6 yang menunjukkan koefisiensi suhu dari resistor tersebut. Sama seperti resistor dengan 5 warna. Ketiga pita warna pada resistor 6 warna menunjukkan nilai resistensinya, sedangkan pita keempat menunjukkan faktor kali atau jumlah 0. Pita kelima toleransi dan terakhir pita keenam adalah koefisiensi suhu. Berikut juga tabel kode warna resistor 6 warna. Sebagai contoh resistor terdapat warna kuning, ungu, hijau, merah, coklat, dan merah. Berarti nilai resistor tersebut adalah pita ke-1 kuning sama dengan 4, pita kedua ungu sama dengan 7, pita ketiga hijau sama dengan 5, pita keempat merah sama dengan 10, pita kelima coklat toleransi 1%, pita keenam merah koefisiensi suhu 100 ppm atau derajat Celcius. Sehingga nilai resistor tersebut adalah 475 10,2 sama dengan 47.500 ohm sama dengan 47,5 k ohm dengan toleransi kurang lebih 1% dan koefisien suhu sebesar 100 ppm atau derajat Celcius. Dari semua penjelasan di atas, untuk mempersingkat pembacaan nilai resistor secara umum dapat digambarkan seperti gambar berikut. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.